Maksudnya memperbaiki rumah orang tua saya di sana. Nah, waktu mengerjakan ini baru saya dapatlah berita yang pertama kali bahwa di Orsea ada anak-anak yang diperkosa oleh amang gurunya, terus diikuti lagi setahun, diikuti lagi sama bapaknya. Jadi mereka berdua lah, dan anak itu umur 15 tahun. Jadi saya dapat kabar itu, saya nggak ngerti soal beginian. Saya kebetulan di waktu itu di Baligi bersama Aris Merdeka Sirait dengan Bupati. Kami pergi ke tempat itu. Jadi saya nggak ngerti soal beginian kan. Terus saya dengarlah di situ peristiwa ini. Wah, saya teringat dulu karena saya dulu SD, SMP saya di Baligi. SMA saya ke Bogor, mahasiswa dan bekerja di Departemen Pekerjaan Umum. Jadi nggak ada pikiran yang begini. Setelah saya renungi begini, kok bisa begini ya? Padahal sebenarnya yang saya tahu waktu SD maupun SMP saya yang selalu diberikan oleh ibu saya bahwa orang Batak itu adalah orang yang baik. Ada istilah dulu kalau di sana waktu saya kecil, sisi ada anak, sisi ada buru, ya kan? Jadi anak itu diajar bahwa setiap yang di atas umurnya atau bapak orang lain adalah bapak bersama. Di kampung pun semua menyatakan bahwa sisi ada anak, sisi ada buru. Jadi ada misalkan kenakalan anak orang lain yang di situ kita bisa negor, bisa juga memukul. Karena kesepakatan anaknya juga, tapi bukan memukul dengan pemikiran bahwa itu benci, bukan. Nah, apalagi ke guru. Nah sekarang saya lihat di Toba itu nggak ada lagi tuh, nggak ada kan. Nah kembali kepada cerita yang tadi, saya berpikir setahu saya diajar mama saya dulu waktu SMP di sana itu orang Batak itu sangat baik terhadap perlakuan dan perhatian terhadap pelecehan. Contohnya apa itu? Saya masih ingat sampai sekarang. Petuah katanya kalau orang Batak itu punya inang bau ya. Kalau kita bicara dengan inang bau, katanya nggak boleh lihat inang bau kita ngomong. Dinding itu saya berbicara dengan dinding, inang bau saya juga berbicara dengan dinding. Artinya kan memang sudah diprediksi rupanya orang Batak itu sensitif terhadap ini. Akhirnya waktu itu kembali ke cerita tadi, kami uruslah ini, korban ini, ternyata dia sudah hamil. Wah, kaget saya kalau hamil. Jadi waktu bertemu dengan orang tuanya, ini saya cerita sedikit, memang ngeri juga. Saya tanya, kok kamu Inang kok tahu anakmu hamil? Dari mana kau tahu? Aku bilang kan, saya tadinya nggak tahu, Amang. Jadi kamu tahu dari mana? Rupanya di orang Batak itu begini, ada ibu-ibu mungkin itu buru itu tahu kan, katanya kalau gadis itu labiak, tahu nggak ininya? Nah kalau tebal katanya itu ada pertanda kemungkinan hamil. Dari situlah ibunya tahu. Jadi tadinya dia nggak tahu bahwa diperkosa sama itonya dan diperkosa dengan suaminya. Pendek kata, ini jadi sudah hamil. Terus saya tanyalah ibunya, ngeri juga memang. Saya tanya, Bu, saya bilang ini gimana nih? Rupanya udah hamil, sudah. Saya kasih pertanyaan 2. Ibu harus jawab. Menurut ibu ini apa kita gugurkan aja? Saya bilang, gugurkan supaya kamu nggak tahu lagi nanti ini anak itomu atau anak suamimu. Itu 1. Kedua, saya tanya lagi, gimana kalau ini? Biarkan aja deh. Masa bodoh, mau apa, pokoknya kan ini orang sudah hidup, Tuhan tidak akan menyetujui, atau gimana? Pilihlah yang 2 itu, dipilihlah sama dia sesuai dengan hati saya apa itu, teruskanlah anak ini lahir ke dunia. Pendek kata
Aku waktu itu nguruslah ke rumah sakit, jadilah ini. Jadi ada fotonya, aku gendong dia, wah tambah cucu saya. Latar belakang ini perlu saya kasih tahu karena saya sebenarnya nggak tahu apa-apa terhadap ini. Dan setelah itu saya kerjakan di sana, saya waktu itu berpikir, saya mau lakukan apa di Toba ini sendiri saya. Apa yang saya lakukan Tuhan saya ini kan. Akhirnya waktu itu entah kenapa sudah dalam hati saya memutuskan saya akan tetap tinggal di Toba sampai saya mati. Sudah melihat begitu. Akhirnya saya kerjakan begini. Bagaimana saya Tuhan membentuk mereka? Saya punya duit terbatas. Nah, terus dalam hati kecil saya bilang gini, udah saya dirikan aja sekolah minggu. Saya dirikan aja PAUD. Saya pikir itu menurut saya mungkin bisa mengurangi yang begitu dengan upaya saya. Pendekatan begitulah. Selama 10 tahun saya di sana kurang lebih sudah saya uruslah 100 orang lebih anak yang diperkosa bapaknya bersama-sama dengan opungnya, orang lain segala macam. Itulah yang kejadian di Toba Amang. Ternyata saya selidiki, kenapa bisa begini? Saya kan lihat, udah 10 tahun, kenapa begini? Setiap ada korban, saya selalu jemput korban di sana ngeri. Karena kantor polisi itu kan jauh dari kampungnya. Jadi dia sudah datang kantor polisi, balik lagi. Terus nggak diproses oleh polisi. Kutanya, kenapa nggak diproses? Saya datang kantor polisi, kenapa kamu nggak ini? Gini Amang, saya telepon dia nggak bisa datang. Ya kan? Nggak datang. Saya pergi ke yang bersangkutan. Kenapa kamu nggak datang? Dari mana duit saya? Apa yang saya buat? Soalnya jauh. Akhirnya kayak orang gila lah saya. Selalu lah saya jemput korban, ibunya, bawa ke kantor polisi, proses di sana, bawa ke rumah sakit untuk untuk melihat kejadiannya benar apa enggak. Itulah saya kerjakan selama 10 tahun. Lihatlah kesimpulan yang dibilang Inang tadi. Saya sekarang bikin program di sana. Kebetulan di Toba sekarang saya dirikan 3 komunitas. 1 Batak Center Toba, 2 Lembaga Perlindungan Anak, dan 3 Komunitas Peduli Pembangunan Toba. Itulah yang saya buat. Dan sekarang itu program saya sudah buat sekarang itu, bahwa tahun depan mulai, itu yang dibilang Inang tadi. Saya berpikir begini, kenapa kejadian begini? Memang tidak lari daripada kemiskinan. Itu kemiskinan itu yang dibilang Inang itu tadi. Mereka anaknya perempuan laki-laki kamar cuma 2 atau kamar cuma 1. Yang lebih terakhir, yang tragis, sebelum meninggal Aris Merdeka Sirait, saya pergilah ke rumah korban. Ternyata kamarnya juga 1. Terus di sana itu kamar mandinya terbuka, tapi terbuka dari dalam karena dipagarkan dengan bambu. Jadi orang luar nggak bisa lihat, tapi kalau dari dalam bisa kelihatan. Nah saya ceklah, kebetulan Marga Nabi Tupulu ini tukang beca, rupanya dia suka mabuk. Malam-malam dia datang, anaknya perempuan atau siapapun di situ lihat, udah mabuk lagi. Itulah berarti ini kemiskinan. Kedua, makanya sekarang ada program saya mulai tahun depan akan dari sana bedah rumah. Saya cobalah cari duit dari mana, masa bodoh, bagaimana, apa dari Pemda dari mana, itulah. Jadi memang begini, saya nggak tahu ya. Sebenarnya HKBP sudah saya dekati, ya. Sampai suatu saat saya diundang jadi narasumber untuk mengenai khusus pelecehan ini waktu konferensi ibu-ibu se-Indonesia. Saya memberikan presentasi mengenai pelecehan seksual. Tapi memang mungkin berlain memang. Ini saya terima kasih surat ini. Ini kan hasil pembicaraan kita mungkin 1-2 tahun yang lalu kan. Supaya membuat ini, saya sangat senang. Sebenarnya ke Epur saya udah ngomong. Ke Palese saya udah ngomong. Saya nggak tahu setan apa sekarang yang datang di Tapanuli. Karena biar kita tahu ini, sebenarnya Toba, Kabupaten Toba lah saya bilangnya, itu kalau saya pikir 60-70% itu HKBP. Itu HKBP, yang lain itu kecil-kecil itu. Tapi kok nggak ada perhatian. Apalagi memang
seperti dibilang Amang Sekjen tadi, memang memprihatinkan. Pemilihan di sana, pemilihan apa pakai duit kok. Bupati juga begitu. Jadi saya waktu lagi pemilihan sekarang saya bingung. Siapa yang mau saya dukung? Semua duit. Jadi ya udahlah. Saya pikir yang penting saya dukunglah bupati yang didukung masyarakat. Kalaupun didukung masyarakat secara tidak legal, pakai duit, ya masa bodoh lah. Habis siapa yang mau dipilih lagi? Jadi itulah yang saya pikirin. Terima kasih banyak ini, ya. Jadi cobalah kita, karena memang tenaga saya sudah berkurang sekarang, suara pun sudah berkurang. Tapi memang bukan hanya, ada juga salah satu yang saya lihat teman saya ini, Tambunan, adik saya, dia kan orang berhasil dari itu, ini. Tapi Kak, ini masih mending, sering dia datang ke sana karena dia punya ada Batak kan, bagus lah. Tapi banyak perantau-perantau orang Toba yang tidak pernah lihat ke sana, gitu ya. Jadi saya pikir juga ini orang-orang perantau ini, termasuk anda lah. Saya mau tahu, mau cek sekarang. Paling kalau kita bikin rapat kan di Jakarta biasanya kayak gini lah, bagus sih, bukan tidak bagus ini. Tapi harusnya yang begini pun harusnya sekali-sekali kita lakukan di Toba supaya mereka tahu, ya kan? Kita undang mereka. Jadi itulah mungkin banyak yang mau saya cerita. Tapi saya pikir udahlah, artinya dengan ada gerakan ini Amang Ketua, saya sangat salut sekali, dan teman-teman juga di sini ada Raja tadi kan? Raja Hasadaun. Ya, marilah kita bersama-sama. Tapi diskusi boleh. Tapi yang paling banyak itu ada juga sekarang kan Batak apa gereja itu selalu kami diskusi di medsos. Saya bilang gini, percuma saya kalau diskusi itu kebanyakan ini. Berbuatlah Anda. Buatlah pilot project di Toba itu apa, atau di Samosir. Ada sedikit lah biar kita lihat orang Toba itu biar lihat. Kalau di sana dibilang, pernah gini, anekdot. Ibu-ibu waktu itu kami pertanyaan kampung. Terus saya bilang sama ibu-ibu itu, Inang, kok kau biarkan suamimu minum tuak terus begini, biarlah mampus dia itu katanya. Terus aku bilang begini sama dia, nanti kalau datang Tuhan yang kedua kali ke sini bertrompet lah kan, apalah bangunlah semua yang meninggal ini. Jadi pasti terbagi dua itu nanti. Satu katanya menuju mau ke surga ini, ibu-ibu semua ke surga, bapak-bapaknya di sini tinggal di neraka karena sudah biarkan begitu. Biar aja, biar ditanggung itu. Enggak ada lagi rasa sayang pun sama suami, enggak ada lagi. Jadi saya enggak tahu, mungkin bapak-bapak lebih pintar dari saya bagaimana cara kita membuat ini. Ya kan? Supaya bisa mengurangi, karena kemiskinan, kebodohan, yang pintar seperti klien-klien kita ini sudah lari dari Toba. Tinggallah di sana sampah semua. Maaf kalau saya bilang sampah ya. Yang pengetahuan tidak ada, jogalnya setengah mati, diajak ini. Jadi saya, kesimpulan saya, 10 tahun saya di sana, bukan belajar pintar saya. Harus saya belajar bodoh supaya bisa bicara dengan orang kampung. Karena kalau saya bicara banyak nanti wah apa sih maksudnya opung siani pari ini, bukan dari dia kita makan banyak kali ngomongnya. Jadi memang gimana saya nggak tahu lah, ajarin lah dulu, cobalah kita suatu saat gini lah. Saya jadi tuan rumah dari Toba, kita coba lihat bicara dengan bupati. Di bupati juga begitu. Kalau rapat di bupati 10 tahun saya di sana, kalau tidak terlambat 1 jam, bukan rapat namanya. Terlambat 1 jam atau tidak jadi rapatnya, bukannya dikasih tahu. Jadi memang pemerintah daerahnya juga udah konyol, orangnya juga sudah konyol, apalagi kita berbuat. Tapi sekarang begini kan, apakah kita biarkan? Baik. Terima kasih kepada Batak Center, itulah mungkin banyak yang perlu kita bicarakan nanti, tapi mohon bersatu padulah kita, minimal ada yang sedikit kita berikan di Toba atau di kabupatennya ada di Danau Toba. Itu aja dari saya, Maaf kalau saya terlalu kasar ngomongnya. Terima kasih banyak.